the next day later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Saya Kak Doni hari ini akan melanjutkan materi kita yang sempat terpenggal ya. Nah, kalau kita kemarin terakhir itu latihan soal tentang perbandingan trigonometri, maka pada hari ini kita akan belajar tentang trigonometri relasi sudut ya. Kita sudah masuk ke seri yang keempat dari bab trigonometri. Dan untuk edisi kali ini cukup menarik ya. Saya sudah buat materi yang cukup menarik. Nah, kata kuncinya adalah cukup pahami polanya aja. Ya. Cukup pahami polanya aja teman-teman ya. Jadi fokus dan cepat-cepat dapetin pola yang akan nanti kita bahas ya. Oke, tidak usah berpanjang lebar, kita langsung masuk ke materinya. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, trigonometri sudut kuadran 1 sampai 4. Lalu, trigonometri sudut berelasi untuk kuadran 1 sampai nanti 4 di sini. Dan juga untuk sudut yang di atas 360 derajat atau juga yang dia di bawah 0 nih. Atau kurang atau yang negatif gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa prinsip ketika kita mengerjakan soal trigonometri kali ini. Yang ini harus selalu kita pegang terus nih. Yang pertama nih, pasal yang ke-0. Materi ini sebetulnya so easy ya, gampang gitu ya teman-teman. Tinggal kita memahami pola kerjanya. Kalau udah dapet nih polanya, mau dikasih apa soalnya, kayak apa bentuk soalnya, kamu pasti bisa kan gitu. Terus pasal yang nomor 1, pastikan kamu hafal dulu minimal trigonometri untuk yang sin dan cos ya, dari sudut istimewa 0, 30 sampai 90 di sini. Karena ini yang menjadi basicnya. Sedangkan untuk yang kayak tan ya, kosekan, sekan, kot gitu, ini kalau saya menyarankan nggak usah dihafal nggak apa-apa, karena untuk yang ini bisa kamu cari nilainya menggunakan sin atau cos yang ini tadi nih. Makanya saya harapin untuk yang ini kamu harus hafal ya, berapa sin 0, berapa cos 30, berapa sin 60 dan seterusnya di sini. Ini udah mutlak harus tahu ya. Nah, terus yang pasal kedua, untuk soal trigonometri yang sudutnya di luar rentang 0 sampai 90 derajat, alias yang dia itu nggak di kuadran 1 gitu ya, teman-teman. Maka intinya adalah kita harus melakukan penyederhanaan sudutnya menggunakan rumus relasi sudut sehingga sudutnya nanti akan menjadi rentang 0 sampai 90 derajat ya. Nah, kalau udah jadi sudutnya seperti ini, dalam rentang ini kita baru mencari berapa nilai trigonometrinya gitu. Terus pasal yang ketiga, ketika melakukan perubahan ataupun penyederhanaan sudut menggunakan rumus relasi, kakak sangat menganjurkan ya, hati-hati dengan perubahan trigonometrinya gitu ya. Karena nanti ada kalanya sin akan diubah jadi cos ya, cos jadi sin, cot jadi tan dan seterusnya itu nanti. Makanya hati-hati aja kan gitu. Terus sama juga hati-hati ketika ada perubahan tanda plus atau minusnya. Nah, tiga kunci lagi, pahami pola, penyederhanaan sudut, hitung gitu teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini kita sedikit masuk dulu pengantar ya, basic dari trigonometri sudut berelasi. Nah, kita lihat teman-teman, di sini kita dikasih
bentuk kartesius ya dari kuadran 1. Di sini kita diberikan suatu gambar sudut yang dia itu lancip, yang kita kasih nama alfa gitu ya. Di sini ada P, titiknya X, Z. X ini positif, Y juga positif teman-teman ya. Nah, kalau kita dikasih alfanya di sini, maka kalau ditanya apa sin alfanya, ingat yang kemarin ya. Sin itu apa? Sindering, maka depan bagi miring. Kalau kosaring, samping bagi miring. Tan, depan bagi samping, tandepin gitu teman-teman. Nah, untuk trigonometri di kuadran 1 ini semuanya akan bernilai positif teman-teman nih gitu ya. Misalnya nih, sin 60 berapa? Setengah akar 3, itu positif. Sin 30 berapa? Setengah, itu juga positif. Cos 45 berapa? Setengah akar 2, itu juga positif ya. Artinya nilai dari trigonometri dalam kuadran pertama ini pasti akan bernilai positif, nggak mungkin nggak teman-teman ya. Nah, ini yang perlu kita pegang. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk di kuadran 2 teman-teman ya. Ini sudah mulai berubah ya untuk sudutnya ini ke sini. Nah, misalnya kita dikasih seperti ini dengan titik P di sini ya, di min X, Z. Maka kalau seperti ini, nilai sin alfa yang ini adalah Y bagi R, masih tetap sama. Karena Y-nya positif, R-nya juga positif, maka akan membuat menjadi sin ini positif. Tapi untuk yang kayak cos ini gitu ya, cos itu kan samping bagi miring teman-teman ya, min X bagi R ya. Min X-nya ini negatif, R-nya positif. Karena negatif bagi positif, pasti hasilnya akan negatif teman-teman gitu. Nanti yang tan juga negatif, kosekan positif, sekan negatif, kot negatif teman-teman. Jadi untuk di kuadran 2 ini yang akan bernilai positif itu hanya untuk sin sama kosekan teman-teman ya. Soalnya kan kamu kemarin ingat ya bahwa sin itu kan temennya kosekan gitu. Jadi untuk kuadran 2 cuma sin sama kosekan yang positif, yang lainnya negatif ya. Itu teman-teman ya, diingat-ingat lagi. Untuk kuadran 1 semua positif, kuadran 2 hanya sin dan kosekan aja yang positif, lainnya negatif. Kita lanjut teman-teman. Kuadran 3. Ini sudutnya. Nah, untuk kuadran 3 ini titik P-nya ini kan minus X, minus Y teman-teman ya. Nah, karena dia seperti ini akan berdampak sin alfa ini nanti akan bernilai negatif. Kenapa? Ini min Z bagi R negatif bagi positif, pasti akan bernilai negatif itu. Terus yang cos alfa kan dia minus X bagi R ya. Ini negatif dibagi positif, pasti akan bernilai juga negatif. Nah, lalu untuk yang tan ini kan dia min Z bagi min X ya. Negatif bagi negatif pasti akan bernilai positif teman-teman. Makanya kalau nanti kita lanjutin terus untuk kuadran 3 ini, trigonometrinya akan bernilai positif hanya untuk tan sama kotangin aja nih gitu ya. Nah, sekali lagi untuk sudut-sudut yang berada pada kuadran 3 atau sudutnya itu di antara 180 sampai 270, untuk tan sama kotnya akan bernilai positif, yang lainnya akan negatif teman-teman ya. Terus yang terakhir untuk yang kuadran keempat. Untuk kuadran keempat ini misal seperti ini sudutnya. Kita dikasih P di sini ya. X-nya ini positif, Y-nya negatif ya, atau min Z ini. Kalau dia seperti ini, maka akan membuat sin-nya jadi negatif, cos-nya positif, tan-nya negatif, dan seterusnya. Alias untuk kuadran 4 ini yang sudutnya itu di antara 270 sampai 360,
yang dia akan menjadi positif adalah hanya untuk cos alfa dan sekan alfa. Maka yang lainnya akan bernilai negatif ya. Sin negatif, tan negatif, kosekan negatif ya, kot negatif gitu. Itu teman-teman. Nah, kalau kita buat ringkasan nih gini nih. Kuadran 1 pasti semuanya positif. Kedua, kuadran 2 dalam rentang ini trigonometrinya yang akan positif hanya sin dan kosekan. Kalau kuadran 3 itu tan dan kotangent yang positif, lainnya negatif. Terus yang kuadran keempat yang positif cuma cos dan sekan gitu ya teman-teman ya. Makanya ini perlu kita hafal, soalnya ini nanti akan kita pakai untuk di bagian berikutnya teman-teman ya. Ini sangat penting kita hafalkan ya. Kalau nanti kita lupa, khawatirnya salah gitu di penghitungannya. Tuh, silakan dihafalkan. Kita lanjut. Nah, kita sudah masuk ya ke trigonometri sudut berelasi. Kita masuk dulu di kuadran pertama, dimana sudutnya dari 0 sampai 90 derajat teman-teman ya. Oke. Untuk di kuadran 1 ini ya, sebetulnya kan kita udah tahu ya, menggunakan sudut istimewa yang udah kita pernah bahas sebelumnya. Cuma ini sedikit nambahin aja ya. Kalau ada suatu sudut di kuadran 1 gitu kan, misal nih, kita langsung ke sini aja ya teman-teman ya, ke bentuk contohnya ini. Sin 30 derajat. 30 itu kan di kuadran 1 ya. Kita lihat. Rumusnya ada di sini nih. Sin ya. Nah, jadi kita ubah ini jadi kayak gini nih. 90-nya akan ke sini. Nah, alfa ini apa maksudnya? Gini nih. 90 dikurangi berapa sehingga dia jadi 30 teman-teman ya. Misal gini, 90 derajat dikurangi 60 derajat pasti akan bernilai 30 gitu ya. Nah, maksudnya gitu tuh. Nah, kalau udah kita buat kayak gini, maka sesuai dengan rumus yang ini, sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Makanya di sini berubah jadi cos 60. Karena tadi di sini alfanya adalah 60 derajat teman-teman ya. Cos 60 nilainya setengah gitu. Ini contoh simpelnya teman-teman. Atau yang kedua nih, lihat. Cos 30 derajat. Sesuai dengan yang rumus ini, kita ubah yang 30 ini menjadi kayak gini nih. Bisa ya? Nah, karena ini cos, lihat cos ini tukernya sama sin teman-teman nih. Gitu. Makanya di sini yang tadinya cos diubah menjadi sin. 60-nya ke sini. Sin 60 adalah setengah angka 3. Gitu teman-teman ya. Nah, ingat yang ini nggak teman-teman nih, bahwa untuk di kuadran 1 pasti semuanya bernilai positif gitu ya. Tuh lihat, semua positif gitu ya. Oh ya, untuk yang ini kode 35 ini kan yang 35 itu kan bukan sudut istimewa ya, makanya di sini silakan memakai kalkulator untuk menghitung berapa nilai kotangent 35-nya. Kalau bingung gunain kalkulator sains, insya Allah nanti kapan-kapan kakak kasih tutorial deh gimana cara memakai kalkulator sains itu. Oke teman-teman, kita lanjut dulu nih ke trigonometri sudut berelasi di kuadran yang kedua. Sudutnya antara 90 sampai 180 derajat. Nah, ini bentuknya ya mirip dengan yang sebelumnya tadi. Cuma ada perbedaannya ya. Kalau tadi kan dia ini minus ya. Tapi kalau sekarang di sininya 90 derajat plus gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk di kuadran kedua, 3 dan 4 nanti ada dua kemungkinan rumus kayak gini nih.
Ini udah saya kasih panah-panah untuk memudahkan kamu memahami kenapa dia 90 derajat, kenapa dia 180 derajat gitu. Nah, kamu bisa memahami dari pola ini nih, teman-teman. Nah, lihat teman-teman, di sini ada yang rumusnya memakai sudut 90 derajat ditambah alfa, ada yang dia menggunakan sudut 180 derajat dikurangi alfa gitu, teman-teman. Nanti ketika kamu dapat soal yang dia ternyata sudutnya dalam rentang ini, boleh memakai yang ini atau yang ini gitu ya, atau aja nggak usah dua-duanya gitu ya. Nah, lihat kalau dia menggunakan yang 90 derajat plus alfa, dia ada perubahan trigonometrinya teman-teman nih. Kalau dia sin jadi ke cos itu ya, cos ke sin. Kalau tan nanti jadinya cot, kalau cot jadinya tan, kosekan jadinya sekan, kalau sekan jadinya kosekan, teman-teman. Tuh, terus kalau dia memakai 180 dikurangi alfa, perhatikan teman-teman nih, sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, kosekan tetap kosekan, sekan tetap sekan, kot tetap kot. Artinya nggak ada perubahan trigonometrinya ya, kan gitu. Lah, itu yang pertama polanya, teman-teman. Nah, pola yang kedua, perhatikan. Di sini kan ini nggak ada minusnya nih, alias dia positif. Ini min, ini positif juga. Yang second minus, yang cot minus. Loh, kok bisa gitu? Apa yang ngebedain? Nah, ingat teman-teman, ini kita lagi ngebahas tentang kuadran kedua. Nah, kita ingat yang ini ya, bahwa kalau di kuadran kedua ini yang akan bernilai positif itu adalah sin sama kosekan. Makanya ini yang sin yang bagian ini dia akan berubah tapi dia jadi positif. Ini juga positif nih. Jadi yang dilihat jangan dari ininya ya, tapi dari asalnya ini nih. Awalnya ini nih. Sama ini juga nih. Nah, dia sin kan, dia tetap jadi positif sinnya. Kosekan juga positif ya. Sekali lagi, yang dilihat bukan dari ini atau ininya, tapi dari awal ini nih. Itu teman-teman ya. Nah, pokoknya kalau nanti perubahan itu pasti sin sama cos tuh ya, itu pasti yang ditukar-tukar. Terus kosekan sama sekan tuh jadi juga ditukar-tukar. Tan sama kot gitu ya, jadi pasangan itu sin cos, tan sama kot, kosekan sama sekan gitu, pasangannya itu. Nah, supaya lebih jelas kita langsung ke contoh aja nih teman-teman. Oke, seperti yang udah tadi saya sampaikan, ada dua cara yang bisa kamu beli di sini, memakai yang 90 plus atau yang 180 minus ya teman-teman ya, kan gitu. Contoh yang pertama, berapa nilai dari sinus 120 derajat? Kalau kita menggunakan yang 90 plus tadi, kamu bisa mengubah ini menjadi kayak gini nih. Tuh ya. Kan kalau ini kita jumlahin akan tetap jadi ini ya. Kan gitu. Nah, karena ini menggunakan 90 plus, maka yang tadinya sin akan berubah jadi cos, teman-teman ya. Sin berubah jadi cos. Dan 30-nya ke sini. Nah, tinggal nih berapa nilai cos 30? Ya, setengah akar 3. Kalau memakai metode yang kedua, 180 dikurangi suatu sudut, maka biar 180 ini jadi 120 harus dikurangi dengan 60 derajat katanya. Nah, karena ini dia menggunakan yang metode 180 dikurangi, maka yang tadi dia sin akan tetap jadi sin, teman-teman ya. Sin tetap 60 ke sini. Sin 60 setengah akar 3. Tuh kan teman-teman, sama kan? Kamu memakai cara pertama atau yang kedua akan memiliki hasil yang sama. Tuh. Oke, contoh yang kedua teman-teman. Oh ya, nanti mungkin saya nggak akan bahas semua contoh karena bakal banyak banget contohnya. Saya cuma mungkin ngasih gambaran aja beberapa yang saya kira kayaknya sulit nih gitu ya buat teman-teman semuanya. Saya kira ini oke, yang ini kita kasih tahu dulu ya sedikit.
Saya terangin yang di cara pertama aja deh. Cos 135. Ini saya cara pertama menggunakan 90 plus ya. Biar 90 itu jadi 135, maka harus ditambah dengan 45 derajat. Nah, lihat, karena dia menggunakan 95 plus, maka pasti akan ada perubahan. Cos berubah jadi sin, teman-teman. Nah, kenapa ini jadi minus? Ingat ya, cos itu kalau dia kuadran 2, tadi apa? Akan bernilai minus, teman-teman ya. Soalnya kalau di kuadran 2 tadi, yang bernilai positif cuma sinus sama kosinus saja. Makanya cos di sini akan bernilai negatif gitu ya. Di saat kita berubah tadi. Nah, minus sin 45 derajat. Sin 45 adalah setengah akar 2. Makanya kalau dia kayak gini akan bernilai minus setengah akar 2. Ya, nanti caranya yang kedua sama dan seterusnya ini. Nah, mungkin saya akan sedikit menerangkan ya yang bagian nomor 5 ini aja, teman-teman ya. Soalnya ini kan dia kosekan ya. Nanti yang lainnya bisa kamu ikutin pola dari yang saya jelaskan ini nanti. Nah, sekarang untuk nomor 5 sekan 120. Sama kayak sebelumnya, ada dua cara menggunakan yang 90 plus atau 180 minus ya. Jadi seperti ini. Saya cuma pengen menitik beratkan ke perubahannya ini ya, supaya kamu betul-betul paham. Saya kira kalau menyusun ininya kamu udah mulai ngerti, cuma memahami perubahannya itu yang perlu saya terangkan barangkali. Sekan ya, karena ini dia menggunakan 90 plus, sekan berubah jadi kosekan ya. 30-nya lari ke sini. Nah, kenapa ada minus? Ingat, sekan itu kalau di kuadran 2 akan bernilai minus kan, maka saat kita ubah dia memunculkan ada minus ini juga gitu ya. Tuh, kenapa dia ada minus di sini. Nah, saya tadi di awal kan sempat ngasih tahu beberapa prinsip, teman-teman ya. Kalau di sininya, di ujung-ujungnya ini dia trigonometrinya bukan sin atau bukan cos, maka saya sarankan biar kita nggak terlalu banyak yang kita hafalkan, ubah ini menggunakan rumus cepatnya nih. Nah, ini yang dulu kemarin udah pernah kakak jelasin nih. Kalau sekan alfa itu sama aja kayak 1 per cos alfa. Kalau cos alfa itu sama dengan 1 per sin alfa gitu. Kalau cot alfa itu kayak cos alfa per sin alfa atau sepertan alfa, teman-teman. Nah, ini harus bisa hafal dulu kepala ya, soalnya nanti pasti bakal kepake banget gitu. Nah, ini saya ubah ke sini nih. Kosekan 30 sama dengan 1 per sin 30. Nah, kalau kita udah hafal sin 30, kan gampang tuh nyari kosekan 30 ya. Jadi kamu nggak usah ngapalin ini berapa gitu ya. Cukup hafalkan ini aja nih, yang sin aja. Sin sama cos nanti gitu ya. 1 per sin 30. Sin 30 itu nilainya setengah. Nah, ini 1 ke sini. Yang tadinya per ubah jadi kali. Konsekuensinya dibalik 2 ke atas, 1 ke bawah. 1 kali 2, 2. Bagi 1, 2 nilainya. Kalau dia min berarti ya min 2 gitu, teman-teman ya. Itu barangkali penjelasan yang ini. Insya Allah dia cukup paham. Yang lainnya ini sama ini silakan dibaca sendiri dan dipahami. Semoga bisa lancar ya. Oke, kita masuk ke kuadran ketiga. Nggak jauh beda sama yang sebelumnya. Ada dua cara yang bisa kamu pakai untuk di kuadran 3 ini. Karena di kuadran 3 itu sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Maka di sini caranya ada dua ya, menggunakan yang 180 plus gitu ya, atau 270 min, teman-teman. Kalau dia memakai 180 plus, dia lagi-lagi nggak ada perubahan rumus trigonometrinya. Tapi kalau dia menggunakan 270 min, akan ada perubahan trigonometrinya.
sin tukar cos, cos tukar sin, tan tukar cot, cot tukar tan gitu ya, kosekan tukar sekan, sekan ditukar kosekan gitu. Ini yang pola pertamanya teman-teman, harus kita pahami bersama. Pola yang kedua, perhatikan tanda plus atau minusnya. Di sini kita lihat ya. Yang di sini yang nggak ada tanda minusnya kan cuma tan sama kotangin ya. Ini juga sama nih. Kenapa? Nah, ingat bahwa dalam kuadran 3 itu yang positif cuma tan sama kot. Makanya di sini nggak ada tanda minusnya kan gitu. Nah, itu aja teman-teman. Sebetulnya simpel sih saya kira. Nggak berlibat-libat, cuma kamu pahami polanya aja kan gitu. Nah, ini ya. Supaya lebih gampang, kita contoh aja. Yang ini saya kasih contoh yang gini aja deh, nggak apa. Sin 210. Nah, pertama betul ya, 210 ini masuk dalam rentang ini, berarti ini masuk ke kuadran 3 nih sudutnya. Nah, ada dua cara yang bisa kita pakai menggunakan 180 plus atau 270 minus teman-teman. Nah, sekarang kita coba memakai yang 180 plus teman-teman. Kalau dia 180 plus, biar ini jadi 210, maka harus ditambah dengan 30 derajat teman-teman ya. Oke, pasti bisa inilah ya, gampang. Terus karena ini dia memakai sudutnya 180 gitu ya, maka di sini dia tidak akan ada perubahan trigonometrinya. Di sini sin tetap jadi sin 30 ke sini. Nah, kenapa ada minusnya? Karena dia sin. Ingat, sin di kuadran 3 itu pasti akan bernilai minus ya. Gitu ya. Ada minus di sini ya. Cos juga minus. Nah, tan dia baru nggak minus nih, alias dia positif gitu ya. Oke. Untuk ini ya, kita pakai kalkulator karena 32 sama 58 dia bukan sudut istimewa ya. Nah, untuk taraf SMA nanti soal-soal yang dikeluarkan masih dalam ranah yang bisa dikerjakan menggunakan sudut istimewa gitu ya. Ataupun kalau misalnya dia sudutnya bukan sudut istimewa, pasti akan diizinkan menggunakan kalkulator gitu, karena nggak mungkin mencari dengan manual tuh sulit banget ya, atau mungkin bahkan nggak bisa gitu. Oke teman-teman, saya kasih contoh aja yang ini ya, sekan 180 derajat. Ada dua cara ya, yang atas atau bawah. Saya pakai yang ini aja deh, sekan 180 derajat. Kalau dia menggunakan ini ya, maka dia harus ditambah sekan 180 derajat ditambah 0 derajat ya. Oke, karena dia menggunakan yang ini, maka dia nggak akan berubah. Tapi kalau dia menggunakan yang 270 minus, sekan diubah jadi kosekan teman-teman ya, sesuai dengan rumus yang tadi udah kakak jelasin di sebelumnya gitu. Nah, kenapa ada minus? Nah, karena ini di kuadran 3. Kuadran 3 itu semua minus kecuali tan sama kot aja teman-teman gitu ya. Nah, kalau kita bingung nih berapa mencari sekan 0 derajat. Nah, ini salah ya, harusnya ini sekan 0 derajat nih. Kamu nggak usah bingung, cukup ubah aja ini menggunakan rumus ini nih. Rumus cepat ini ya, pakai nih ini. Sekan 0 itu sama dengan 1 per cos 0 ya. Cos 0 berapa? 1. Maka kalau 1 bagi 1 hasilnya 1. Maka kalau dia minusin 0, maka ya dia min 1 gitu teman-teman ya. Itu aja, simpel ya. Nanti ini juga sama caranya. Oke, kita lanjut dulu ke kuadran yang keempat. Sama dengan sebelum-sebelumnya, ada dua cara. Dia di sini memakai 270 plus ya, sama 360 minus gitu ya.
Ingat di kuadran 4 ya, yang positif cuma cos sama sekan aja gitu ya. Hafalkan ini. Nah, kalau dia menggunakan 270 plus, lagi-lagi dia ada perubahan nih. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cos, dan seterusnya ini. Kalau dia menggunakan 360 min, dia nggak ada perubahan. Tapi untuk yang tanda minusnya ini gitu ya. Nah, yang nggak ada minusnya alias yang dia positif, cuma kalau dia cos ya, atau dia sekan ya. Lainnya akan positif. Dan perhatikan ngeceknya ini yang dari ini ya, dari yang depan ini. Sin, maka dia ada negatifnya. Cos, dia positif. Tan, negatif, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Oke, pastikan kamu hafal tadi ya. Hafal yang tadi udah saya sampaikan. Kita lanjut dulu aja ke bagian contohnya ya. Kita ambil aja yang ini nih, misalnya nih. Berapa nilai dari tan 330 derajat? Saya menggunakan yang cara pertama aja. Cara pertama, ini dia menggunakan 270 plus 270, biar dia jadi ini, maka harus ditambahkan dengan 30 derajat teman-teman ya. Oke. Karena ini 270 plus, maka tan ubah jadi cos teman-teman. 60-nya lari ke sini. Nah, kenapa ini ada minus ya? Ingat tan itu kalau di kuadran keempat akan beri negatif kan? Maka di sini muncul minusnya nih. Gitu. Nah, kalau mau nyari cos 60, kamu bingung, silakan memakai rumus cepat yang tadi udah saya kasih sebelumnya. Bahwa cos alfa itu sama dengan 1 per tan alfa ya. Atau ya cos alfa itu sama dengan cos alfa bagi sin alfa gitu ya. Kalau kita turunkan jadi ke cos sama sin gitu ya. Berarti kalau dia cos 60 sama dengan cos 60 dibagi sin 60 derajat teman-teman ya. Nanti ketemunya pasti ini nih. Silahkan dicari sendiri. Oke. Ini saya bahas yang ini aja deh. Nilai sekan 300 derajat. Oke. Berapa teman-teman kira-kira? Nah, di sini kita menggunakan yang saya ngebahas dulu yang 270 derajat plus itu ya. Biar ini jadi 300, maka dia harus dijumlah dengan 30 derajat teman-teman ya. Tuh. Terus karena dia 270 plus ya, menggunakan yang metode ini, sekan kita ubah jadi kosekan gitu ya. 30 ke sini. Nah, kenapa dia nggak ada tanda minusnya kayak yang ini atau yang ini? Karena ini di kuadran 4 ya. Sudutnya ini di kuadran 4. Karena di kuadran 4 yang positif cuma sekan sama cos gitu ya. Makanya di sini nggak ada negatifnya. Nah, kalau kita pakai cara yang kedua, 360 min ya. 360 biar jadi 300 dikurangi berapa? 60 teman-teman ya. Dan seterusnya. Oke. Sekarang coba kita tarik suatu pemahaman ya teman-teman semua. Tadi kalau kita mainnya di kuadran kedua, dia menggunakan 90 plus 180 minus. Kuadran 3 180 plus 270 minus. Kuadran keempat ya, dia memakai dua cara itu 270 plus sama yang 360 minus teman-teman ya. Nah, kalau kamu bisa mencermati dari kesekian yang tadi udah saya sampaikan, kita bisa mengenerate, membuat suatu pola umum, aturan umum, kurang lebih seperti ini teman-teman. Pertama, trigonometri yang sudutnya itu di kuadran 2, 3, ataupun 4, itu bisa diselesaikan dengan dua cara ya. Kayak ini nih, tuh, ada dua cara. Sok dipilih yang mana yang enak gitu, terserah. Terus yang kedua, kalau kita
ternyata dari dua cara yang ada tadi, kita menggunakan sudut yang ada 90-nya ya, atau 270-nya, pasti ada perubahan trigonometri. Misal sin jadi cos, tan jadi cos, dan seterusnya. Tapi kalau yang kita gunakan tuh metode yang menggunakan 180 atau 360, trigonometrinya akan tetap. Ini lihat nih. Kalau 90 sin berubah jadi cos. 270 sin jadi cos. 270 lagi sin jadi cos. Tapi kalau dia yang ini 180 atau 360, lihat nih. Sin akan tetap sin. Sin tetap sin. Sin tetap sin gitu ya. Nah, ini yang pengen saya tekankan ke teman-teman nih. Jadi biar tahu dan kelotok di luar kepala gitu ya. Bahwa kalau kita menggunakan metode yang 90 plus gitu ya, 270 minus, 27 plus, pokoknya dia 90 sama 270 ini pasti ada perubahan trigonometrinya gitu ya. Tapi kalau kita memakainya yang menggunakan sudut 180, baik yang ini atau yang 360 ini, nggak ada perubahan trigonometrinya. Tolong dicatat ini, karena ini penting gitu ya. Itu poin kedua. Kalau poin ketiga, adapun untuk tanda plus atau minus ya, yang dia min atau plus gitu ya. Plus itu maksudnya yang nggak ada tanda minusnya ya. Yang plus atau minus ini tergantung dari posisi kuadran sudutnya gitu ya teman-teman. Ya kalau sudutnya itu di kuadran pertama pasti dia akan plus. Kalau sudutnya itu nanti di kuadran 2, yang positif itu cuma sin sama kosekan. Kalau kuadran 3 itu yang positif cuma cos sama tangen. Kalau kuadran 4 yang positif cuma cos sama sekan gitu teman-teman. Jadi ini intinya. Oke. Sekarang kita akan masuk gimana kalau misalnya nih teman-teman. Kalau tadi kan kita masih ngebahas ya untuk trigonometri yang sudutnya itu di antara 0 sampai 360 derajat ya. Terus gimana kalau misalnya sudutnya itu di atas 360 ya, misalnya ini 390, 420, bahkan 1000-an, bahkan 2000-an, bahkan 10.000-an gitu ya. Itu mungkin aja teman-teman ya di suatu soal. Nah, silakan dicermatin rumusnya ini, pandengin dan ambil polanya teman-teman ini. Ambil polanya aja gitu. Saya kira ini mirip semua ya. Tuh. Dia tetap nih, sin tetap jadi sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Nah, kita langsung aja teman-teman ke contohnya aja biar paham gitu ya. Misalnya ini, berapa nilai dari sinus 390 derajat? Jadi kita rekayasa ini menggunakan rumus yang ini nih. Nah, ini saya ubah jadi 1 kali 360 tambah 30. Kenapa dia di sini 1 gitu ya? Sebetulnya prinsip berpikirnya adalah kita harus kecilkan ini menjadi sudut yang dia dalam rentang 0 sampai 90 aja ya teman-teman. Nah, kan kalau kelipatan 360 ya, yang dia tuh lebih kecil dari ini kan dia ya 360 sendiri kan. Itu. Makanya dia dikali 1 nih. Kan ini 1 kali 360 kan 360 tambah 30 ke sini lagi gitu ya. Nah, setelah jadi ini, sinnya ke sini, ambil 30-nya. Sin 30 berapa? Setengah. Tuh. Nah, saya langsung ini deh yang seru nih. Nomor 5. Berapa nilai dari sekan 1200? Oke. Oh ya, angka ini pasti dia berupa angka bulat positif ya teman-teman ya. Tuh. Nah, kenapa di sini dia 3 kali teman-teman ya? Nah, kan kalau 3 kali 360 itu kan dia 1080 tuh. Jadi
kelipatan 360 terbesar yang dia di bawah 1200 adalah ya 1080 itu, alias dia 3 kali 360 nya itu loh, maksudnya gitu tuh, kayak 3 putaran aja kan gitu. Nah biar ini jadi ini lagi perlu ditambah 120 gitu teman-teman. Nah gitu ya, paham ya, pokoknya ini tuh maksudnya adalah berapa kelipatan 360 terdekat yang dia itu masih di bawahnya ini nih, gitu maksudnya. Sekan ke sini, 120 sini. Nah, ini kan sudutnya masih di atas 90 ya. Nah, maka kalau dia masih di atas 90 derajat atau di bawahnya 0 derajat, kita ubah lagi menggunakan metode yang sebelumnya udah kita bahas ya. Lihat, 120 itu kan dia di kuadran 2 teman-teman ya. Karena dia di kuadran 2, kamu bisa menggunakan metode yang 90 plus atau 180 minus ya. Di sini saya menggunakan yang 90 plus saja nih. 90 biar jadi 120 harus ditambah 30 derajat teman-teman. Oke. Karena di sini dia 90 plus ya. Tingkat ini kuncinya ini. Sekan kita ubah jadi kosekan. Ya, sekali lagi. Karena di sini kita menggunakan 90 plus, sekan ubah jadi kosekan ya. Kalau teman-teman lupa silakan dibuka yang sebelumnya tadi. 30 lari ke sini. Kenapa ada minus di sini? Karena ingat sekan itu kalau di kuadran kedua akan bernilai negatif ya, maka muncul minus di sini. Oke. Sampai di sini, kalau teman-teman pengen mencari kosekan 30, ubah ini menggunakan rumus cepatnya tadi. Pakai sin aja nih, kayak gini. Jadi kosekan 30 itu sama dengan ya 1/30 derajat. Ini kamu tinggal ubah terus, ketemulah minus 2 teman-teman. Oke, saya kira itu sih untuk yang ini simpel dan mudah. Oke, kita masuk yang berikutnya. Untuk trigonometri sudut negatif teman-teman, silakan dipahami rumusnya ini. Intinya gini, kalau ada suatu sinus yang ternyata dia di sini negatif ya, kalau dia sin, minnya masih dikeluarin, tan juga minnya kayak dikeluarin ke sini keluar, kosekan juga, kot juga. Nah, hanya untuk cos dan sekan yang dia kita hilangkan sama sekali negatifnya gitu ya. Jadi khusus cos sama sekan, ingat-ingat dia tanda minus ini bisa kita hilangkan ya, biar nggak perlu ada minus di depannya nih tuh. Tapi selainnya ada minus ini tuh. Nah silakan nanti teman-teman baca lagi. Ini udah saya coba jabarkan sejelas mungkin ya. Kalau nanti teman-teman masih belum paham, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya, atau DM ke IG saya. Oke, ini ujung dari KBM kita hari ini ya, di channel ini, di video ini. Ini saya kasih suatu diagram alir yang dia intinya inti ya, core of the core ya, dari algoritma mengerjakan trigonometri sudut relasi ya. Oke, ini urutannya sih teman-teman ya. Algoritma itu kan dia langkah-langkah ya. Pertama, kamu cek dulu nih, sudutnya dia negatif nggak tuh soalnya. Misalnya ini nih, kalau dia negatif kayak yang ini nih, ubah dulu sudutnya biar jadi positif menggunakan trigonometri sudut negatif yang sebelumnya udah kita bahas ya. Nah lihat nih, dia keluar tuh karena dia kosekan gitu ya. Tapi kalau dia nggak negatif alias dia positif, ke sini nih. Jadi ini diambil aja sini, cek lagi. Oke, kalau udah kita ubah, cek
sudutnya di luar rentang ini enggak teman-teman? Kalau iya, misalnya dia ini kan sebenarnya kuadran 1 ya. Kalau sudutnya itu di luar kuadran 1, lakukan ya penyederhanaan sudutnya sehingga nanti dia akan jadi sudut dalam rentang ini nih, menggunakan trigonometri sudut berelasi yang tadi udah kita bahas panjang lebar gitu ya. Nah, hati-hati dengan posisi kuadran sudutnya ya, sama aturan pola serta pengubahan tanda plus atau minusnya yang tadi udah kita bahas berbusa-busa tadi. Tuh, kayak ini nih. Lihat ini kan sudutnya di luar yang ini kan, makanya kita ubah, kita rekayasa, kita perkecil ya. Ini kita menggunakan trigonometri yang sudutnya di atas 360 derajat, makanya dia jadi kayak gini nih. Jadi kayak gini lagi. Tuh, udah ya. Oke, ternyata setelah jadi ini, kan dia masih belum masuk ke rentang ini kan. Nah, kita ubah lagi nih. Karena ini di kuadran 2, pakai pengubahan sesuai dengan metode di kuadran 2. Di ini saya menggunakan 90 plus. Kayak gini, ubah ke sekan ya. Nah, ini kan sekan nih. Biar kesulitan silakan memakai rumus cos nih, super cos. Dan seterusnya. Oh ya dia. Ini tadi dapatnya setelah yang di sini. Nah, ya ini nih. Oke, kalau ini udah selesai gitu ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Cek. Trigonometri akhirnya itu sin atau cos bukan. Ternyata kan di sini kan bukan sin atau cos tetapi kan sekan tuh. Kalau dia bukan sin atau cos, silakan ubah ini menggunakan rumus cepat sehingga kita hanya ada komponen cos atau sin atau mungkin kedua-duanya gitu. Jadinya hanya butuh hafal sin sama cos saja teman-teman ya untuk kerjaan ini. Makanya dari sekian yang tadi udah saya jelaskan, hafal tentang sin dan cos sudut istimewa adalah sebuah kemutlakan gitu. Jadi harus wajib hafal. Karena setiap proses yang kita lalui nanti pasti ujung-ujungnya akan larinya ke cos atau sin dari sudut istimewa itu 0, 30, 45, 60, 90 derajat tuh. Oke, kalau udah ketemu ini tinggal deh langsung kerjain. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Kamu otak-atik terus ketemulah minus akar 2. Oke, nah bila selesai nih. Oke teman-teman semua, alhamdulillah kita udah belajar bareng ya, udah belajar banyak hari ini tentang trigonometri sudut berelasi. Moga-moga bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua yang hari ini kesulitan belajar di rumah gitu ya. Ya buat teman-teman ya yang pengen tanya lebih lanjut atau diskusi lanjut, sok mangga gabung ke grup Telegram saya di sini nih. Jadi silakan dicari di search gitu ya. Atau boleh juga dengan tanya ke Instagram saya atau ke Facebook saya di sini nih. Insyaallah kalau nanti ada waktu kita coba bahas bersama teman-teman. Dan terakhir teman-teman semua, yuk selalu bersemangat ya dalam menuntut ilmu. Nggak usah kita terlalu sering mengeluh ya, nggak usah kita terlalu sering menyalahkan keadaan ya. Sekarang lagi corona nih, harus di WFH atau di rumah atau apa, tapi selalu jadikan ya kesempatan yang ada itu bagian untuk kita sukses gitu ya. Jadilah yang berbeda di antara teman-temanmu gitu ya, karena yang terkadang yang jadi pembeda itulah yang membuat kita ini bernilai lebih di antara mereka. Semangat terus dan sampai jumpa di puncak kesuksesan, pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.